Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Nurlaila dari SMK Negeri 1 Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan tentang asesmen nasional yang telah saya ikuti yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional mempunyai tujuan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ada kriteria pembanding, ada asesmen nasional dan ujian nasional. Kriteria pembanding ada tujuan pelaksanaan, asesmen nasionalnya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, ujian nasionalnya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kriteria pembanding jenjang penilaian ada SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan, jenjang dasar dan menengah. Ujian nasionalnya ada SMP, SMA, dan SMK. Kriteria pembanding level siswa asesmen nasional kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ujian nasionalnya tingkat akhir pada tiap jenjang. Kriteria pembanding subjek siswa asesmen nasionalnya survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Ujian nasionalnya sensus semua siswa mengikuti ujian nasional. Kriteria pembanding model soal asesmen nasional PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA atau SMK. Kriteria pembanding sasaran penilaian ada kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Yang terakhir, metode penilaian asesmen nasionalnya Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau disingkat MSAT. Ujian nasional Computer Based Test atau disingkat CBT dan Paper Based Test atau disingkat PBT. Kemudian asesmen nasional terdiri dari 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau biasa disingkat AKM. Di situ ada literasi dan numerasi. Yang kedua, survei karakter atau biasa disingkat SK, ada sikap, kebiasaan, dan nilai sebagai hasil belajar. Yang ketiga, survei lingkungan belajar atau biasa disingkat SLB. Di situ ada kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Selanjutnya ada hasil PISA 2018. Di situ ada presentase dan ada levelnya. Ada level dimulai dari level 2 sampai level 6. Kemudian ada pula dari level 1A, level 1B, level 1C, dan ada below level 1C. Selanjutnya, karakteristik pokok uji AKM. Ada literasi membaca dan ada numerasi. Yang pertama, konten, teks, informasi, dan sastra. Numerasinya aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Literasi membaca proses kognitif, ada menemukan, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Numerasinya pemahaman, penerapan, dan penalaran. Yang terakhir, literasi membaca dalam konteks dan numerasi dalam konteks sama, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Selanjutnya ada manfaat asesmen nasional. Di sini ada 3 manfaat asesmen nasional. Yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Pada tahun 2021, Kemendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional.
Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Selanjutnya yaitu teknis pelaksanaan asesmen nasional. Secara teknis, asesmen nasional dibagi menjadi 3. Ada asesmen kompetensi, ada survei, dan ada survei lingkungan belajar. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM, yaitu dibagi 2. Ada asesmen literasi membaca, ada asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Kemudian asesmen numerasi ada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Yang kedua yaitu survei karakter. Yang ketiga survei lingkungan belajar. Di sini ada teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ada 5 kriteria peserta asesmen nasional. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid. Yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Yang keempat, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Yang terakhir, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di sini ada teknis pelaksanaan asesmen nasional. Dari teknis pelaksanaan, di sini ada jadwal pelaksanaannya. Ada jenjang SD, MI, dan paket A atau ULA. Ada SMP, MTS, dan paket B atau WUTSA. Ada SMA, SMK, SMA, dan paket C atau ULIA. Ada hari pertama dan hari kedua. Hari pertama di situ ada tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit, tes literasi untuk SMP 90 menit, untuk SMA atau SMK survei karakter 30 menit. Yang hari kedua ada tes numerasi untuk SD 75 menit, ada survei lingkungan belajar 20 menit, untuk SMP ada tes numerasi 90 menit, untuk SMA atau SMK ada survei lingkungan belajar 30 menit. Menganalisis butir soal asesmen kompetensi minimum. Di sini ada bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian di sini ada contoh uraiannya. Teks pertama yaitu cegah COVID-19, perlukah pakai masker saat berada di rumah. Kemudian ada contoh yang kedua yaitu level pembelajaran untuk numerasi kelas 10. Di sini ada kompetensinya memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.